Halo, perkenalkan nama saya Diani Wahyuningsih dari Kimia A. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang pertama yaitu menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong supaya mereka tidak kehilangan arah. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik ibarat petani padi. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Peserta didik bagaikan bulir padi yang ditanam. Bila ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan setempat. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Lalu bagaimana budi pekerti dapat terbentuk? Yaitu melalui keluarga, karena sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Pendidik juga ikut berperan membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik dapat menumbuhkan kecerdasan berpikir atau pikiran baik karena pengaruh keadaan. Salah satu yang mempengaruhinya adalah pendidik, karena senantiasa menuntunkan tumbuhnya kecerdasan pikiran peserta didik. Peran guru antara lain menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikiran, membantu peserta didik menemukan budi pekerti atau wataknya, dan mengendalikan atau memperbaiki watak yang kurang baik. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Suntolodo. Artinya di depan memberi teladan, yaitu guru memahami secara utuh tentang apa yang ia dapat bantu kepada peserta didik, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi dengan membuka dialog bersama peserta didik, dan juga berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberi saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan yang berpihak kepada murid menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh kembang mereka. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melalui analisis kompetensi dan asesmen diagnostik untuk mengetahui latar belakang, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Merancang pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dengan menerapkan metode belajar PBL dan PJBL. Fun learning yaitu memotivasi siswa untuk terus belajar dan memberikan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Memanfaatkan teknologi, membekali peserta didik dengan perkembangan teknologi untuk menghadapi tantangan global. Sekian dari saya, Diani Wahyuningsih. Terima kasih, sampai jumpa.